Aduh. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam. Nggih. Video kundi ya, Pak ya. Kakinya nyapa sakit? Iya. Sik. Kamu sebenarnya aku bisa kayak gitu. Bisa dong. Saya. Oh, gini. Pak, datang nak. Nyapa kaki sakit nyapa? Di. Wah. Kalau Recording in progress. oh, kalau anak itu kalau. Hihi. Tata aku juga. Tanganku bisa yang Di tanganmu. Oke. tanganku kayak gini. Ini kiri. Tuh. Ini cucunya Pak Parti. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Nundelik. Oh, Kak Keto. Agak pilek ini Pak Aziz ini. Saya agak pilek nih Pak Aziz. Anu Pak itu Pak. Kebanyakan fishing itu Pak. Iya. Karena tidak fishing. Pak Putut mana Pak Putut ini? Pak Putut. Oh, kurang fishing berarti. Iya, kurang fishing. Nggih. Ya, Fish. nanti setelah selesai bimtek lah fishing nanti biar nggak pilek lagi. Ya, implementasinya nanti pada Mbak Tuna. Nggih. Kalau kok Zoom ya, perlu lah.
Sudah 22 ya? Iya. Kamera error juga. Ntar saya setting dulu. Mungkin sudah bisa dimulai, bukan sudah lebih dari 50%, lebih dari 60%. Ya, betul. Sebentar nge. Bentar, saya ini. Bentar ya. Ya. Ya Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak Ibu, selamat siang. Mohon maaf karena kita bertemunya menjelang sore. Besok kita akan melakukan polling kembali. Mungkin boleh saja kita bertemu pagi untuk besok. Selamat siang juga Mbak Romi. Boleh. Mbak Romi belum denger ya? Selamat siang Mbak Romi. Ya Bapak Ibu, Selamat siang, maaf. Seperti biasa, sebelum kita memulai sikon kali ini, mungkin saya minta tolong Mbak Romi untuk memimpin doa, saya minta tolong Mbak Romi untuk membuka dan memimpin doa agar sikon kita hari ini lancar. Saya serahkan waktu dan layar kepada Mbak Romi, monggo Mbak. Ibu mohon maaf, suara saya habis. Oh, Mbak Rominya sakitnya ya. Baik, kalau begitu saya boleh minta tolong. Kenapa slide saya nggak muncul ya? Padahal sudah 23, tapi kok layar di laptop itu keluarnya cuma satu gambar ya? Karena di sini saya cuma melihat beberapa. Boleh saya minta tolong Bu Umi Kulsum untuk membuka doa? Oh, dibikin gallery view. Terima kasih, Betty. Iya. Ya, Bu Umi. Monggo layar dan waktu. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Mari sebelum kita buka sikon hari ini, semoga lancar. Kita awali dengan bacaan Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampun Bu Betty. Baik, terima kasih Bu Umi Kulsum. Saya telah dibantu untuk membuka dengan doa. Semoga Vikon kali ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya mau bertanya, Bapak Ibu,
hari ini sudah siap, kita mau melakukan refleksi terkait kegiatan BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan tahun 2023. Insya Allah. Insya Allah siap, Bu. Ya, baik. Jadi tadi sudah membaca beberapa tentang refleksi yang sudah Bapak Ibu lakukan di LMS. Karena memang sebenarnya sesuai manual kita ada 3 JP, 1 JP Bapak Ibu refleksi di asinkronus, kemudian yang 2 JP kita refleksi bersama-sama dalam ruangan Zoom. Nah, sebelum kita ke refleksi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang perlu dijelaskan kembali terkait materi dari identifikasi hingga RPP akomodatif gitu. Tadi sudah ada Japri untuk mengingatkan saya menjelaskan terkait highlight mengenai RPP akomodatif dan PPI begitu nggih? Iya. Begitu nggih Pak Padi nggih? Iya, betul Bu, betul Bu. Ya, Bapak Ibu, jadi sebelum refleksi, Bapak Ibu boleh menanyakan tentang materi atau hal yang masih dirasa membingungkan dari materi yang sudah kita pelajari bersama, yang sudah kita dalami bersama, yaitu identifikasi, instrumen asesmen, laporan asesmen, planning matrix, dan RPP akomodatif. Nah, karena saya sudah diingatkan, sekarang sudah ada pertanyaan atau permintaan saya untuk mengupas kembali tentang RPP akomodatif dan PPI, maka saya menanyakan dulu nih sama Pak Padi, karena kebetulan yang tanya Pak Padi, di bagian mana yang Bapak masih belum paham atau belum clear terkait pemahaman PPI dan RPP akomodatif? Begini Ibu, mohon maaf dan untuk kawan-kawan semuanya, karena benar-benar kami ingin benar-benar hasil dari identifikasi yang kemudian dikembangkan pada asesmen. Asesmen kemudian ditarik kesimpulan hasil asesmennya yang kemudian juga dimunculkan di dalam planning metrik, kemudian pada PPI, dan terakhir pada RPP akomodatif. Ya, tadi sempat kami tanya kepada Ibu secara pribadi, ya, di dalam PPI yang harus dimunculkan setelah kita melihat acuan yang sudah dicantumkan di dalam planning metrik dari hasil asesmen dan identifikasi. Nah, lalu pada tujuan pembelajaran di RPP akomodatif itu kalimat atau ungkapan yang sesuai atau bagaimana, kemudian strategi layanan pembelajarannya, itu seperti itu Bu. Kalimat dalam tujuan pembelajaran gitu ya Pak? Iya, kalimat yang harus dimunculkan. Kalau dulu kan ada istilahnya tujuan instruksional umum, kemudian ini. Kalau untuk IKM ini, ya, implementasi kurikulum merdeka, itu kan istilahnya kan CP, capaian pembelajaran. Itu kan seperti itu kan, Bu. Sehingga kalimat-kalimat itu kan mestinya ada sedikit perubahan atau mungkin berubah secara keseluruhannya. Nah, kalimat-kalimat yang cocok. Nah, kalimat-kalimat yang cocok yang dapat mencerminkan adanya kebutuhan dari peserta didik yang memang berkebutuhan khusus, yang kemudian setelah dilaksanakan dari instruksi tersebut benar-benar dapat menghasilkan dan capaian hasilnya adalah optimal. Itu seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Padi, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau tujuan itu kalimat seperti apa sih yang seharusnya itu bisa ditulis dan memenuhi peserta didik gitu, khususnya peserta didik yang berkebutuhan khusus yang sedang kita pelajari. Ya, untuk kalimat yang muncul dalam ATP yang baik itu seperti apa adalah yang dapat diukur begitu. Yang dapat diukur, yang itu dapat menjelaskan ini kemampuan peserta didik ini ketika tujuan pembelajarannya seperti ini, maka itu bisa diukur, bisa terlihat keberhasilannya. Nah, itu bisa melihat dari mana? Melihatnya Bapak Padi bisa untuk mendownload indikator kata kerja
kata-kata operasional pada taksonomi Bloom. Jadi di taksonomi Bloom itu sudah ada kata-katanya begitu. Jadi kita tinggal menambahkan. Nah, biasanya kalau tujuan pembelajaran untuk yang IKM karena sudah tidak ada lagi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus itu kalau nggak salah saya waktu PPL itu di Iya, tahun betul. 2004 ya, saya kuliahnya 2004 2008 gitu. Itu masih ada gitu. Terus kemudian ganti KIKD, ganti Ya, SKKD begitu ya kan, karena memang kompetensi inti ya dan kompetensi dasar. dasar. Ya, betul. Sebenarnya yang kita highlight pada BIMTEK ini bukan pada IKM gitu, bukan pada bagaimana kita mengadaptasi kurikulum pada kurikulum merdeka terkait pembelajaran PDBK. Hanya saja sebetulnya kita memberikan contoh-contoh, oh kalau pakai IKM maka perangkat ajarnya itu seperti ini begitu. Tapi apakah ini yang di-highlight adalah IKM? Itu tidak. Nah, untuk menuliskan tujuan yang sesuai dengan kurikulum merdeka, itu biasanya memang untuk kata-kata kerjanya itu sudah ada pada Bapak Ibu bisa mencotek punyanya taksonomi Bloom yang proses tingkatan berpikir. Nah, bagaimana tujuan tersebut bisa memenuhi kebutuhan peserta didik, bisa menggambarkan, oh ini loh tujuannya peserta didik. Itu memang harus dilakukan asesmen. Jadi tujuan pembelajarannya harus sesuai dengan hasil asesmen dan identifikasi bahwa peserta didik ini kemampuannya adalah A, maka tujuan pembelajarannya itu juga kita sesuaikan gitu. Kalau kemampuannya A3, maka tidak bisa kita buat tujuan pembelajaran A7. Yang terjadi ketika kita memaksakan hal tersebut, maka dia tidak akan tercapai tujuan pembelajarannya begitu. Jadi untuk membuat tujuan pembelajaran itu biasanya memang diturunkan dari, kalau kurikulum merdeka adalah dari capaian fase pembelajaran. Itu jadi tujuan pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran, seperti itu. Begitu Pak Parti, ada lagi? Ya, terima kasih Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Karena sekilas kami kemarin dan tadi malam itu cari di buku-buku paket yang ada yang dikirim dari pusat itu, yang kurikulum merdeka. Karena di sekolah kami yang kelas satunya, kelas 10 untuk fase E dan itu adalah ikut IKM ini Bu. Ya, karena masih belum semua ya, masih bertahap ya. Ya, kalau yang kami memang dituntut karena ISO Bu itu Bu. Di sekolah kami ini ISO, jadi dituntut itu. Masih memang dituntut Untuk gitu. ya ikut yang terbaru, kurikulum yang terbaru itu ada tuntutan. Baik, ada lagi. Terima kasih Pak Pardi atas pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan lainnya? Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Pardi. Ada lagi pertanyaan lainnya dari Bapak Ibu guru yang lain? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, maka kita akan mulai melakukan refleksi. Saya akan mulai share screen. Tak sambi yo. Anu. Karek hari terakhir. Biasanya kan jam sekolah iki di anu.
Apakah Bapak Ibu sudah melihat layar yang ada? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu silakan membuka Mentimeter. Mentimeter dengan menggunakan kode ini. Kode ini ya Bapak Ibu, enggak? Ini kodenya. Ini kodenya, ini saya copy link dulu. Saya copy link, saya masukkan di chat. Bisa pakai kode, bisa saya copy link. Silakan Bapak Ibu isikan. Bapak Ibu isikan. Materi apa sih yang paling dibutuhkan Bapak Ibu yang sudah diberikan dalam BIMTEK ini? Jadi dari identifikasi sampai PPI sampai RPP, mohon maaf, sampai RPP akomodatif, materi apa sih yang sebenarnya Bapak Ibu butuhkan dalam pembelajaran yang paling Bapak Ibu butuhkan? Gitu. Wow. Diisikan pada Mentimeter tersebut, Bu? Ya, diisikan pada Mentimeter tersebut. Kolom isiannya memang tidak ada ya, Bu ya? Kolom isiannya tidak ada. Sebentar saya cek dulu ya. Atau punya saya yang nge-lag ini, Bu? Enter kodenya dulu. Ini, ampun. Punya saya belum keluar kolom pengisiannya, Bu, juga. Iya, sama, Pak. Oh iya, memang belum keluar. Sebentar saya cek dulu ya, Bapak Ibu. Saya stop share dulu. Ya, Bapak Ibu silahkan. Sebelum dibutuhkan, saya pertanyaannya adalah materi yang paling Bapak Ibu senangi dalam BIMTEK ini. Mau nggak silahkan diisi sesuai yang Bapak Ibu rasakan.
Mohon diulang, Bu. Mohon diulang. Bapak boleh buka Mentimeter. Ya. Apakah ini screen-nya sudah terlihat Mentimeter? Jadi Bapak Ibu silahkan saya copy link dulu ya. Saya copy link dulu. Ini sudah ada muncul, Bu. Ini, Bu. Ada identifikasi, kemudian asesmen, kemudian planning metrik, RPP akomodatif. Iya, yang paling Bapak Ibu senangi. Jadi di antara 4 tersebut yang paling Bapak Ibu senangi itu yang mana? Apa harus pilih satu atau semuanya, Bu? Itu boleh diisi semuanya, tapi harus ada yang berbeda gitu. Jadi kalau yang paling disenangi itu yang mana, terus kemudian yang kedua yang mana gitu. Jadi nanti kita bisa lihat nih, oh ternyata dalam BIMTEK GPK itu yang paling disenangi adalah materi tentang. Saya lihat dulu sudah berapa yang masuk. Yang pilihan pematerinya kok nggak ada, Bu? Belum. Nanti kalau pematerinya kan cuma satu. Kecuali dibandingkannya adalah dengan pemahaman gitu. Tapi pemahaman juga cuma satu. Jadi kita mau melihat nih materi apa sih yang ternyata Bapak Ibu paling senengi gitu. Jadi antara 30 peserta dikurangi 3, 27 per orang itu mereka tuh ternyata paling seneng itu yang mana. Masih terus jalan di sini ternyata yang masuk baru 18. Ya, sudah semua Bapak Ibu? Sudah, Bu. Baik, ternyata yang paling disenangi adalah materi terkait identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekarang saya ingin bertanya yang menjawab identifikasi. Boleh satu orang, saya ingin tahu alasannya kenapa. Ya, untuk untuk mengenali awal itu. Jadi Bapak menjawab identifikasi itu paling disenangi karena awal mula untuk mengenali seorang anak berkebutuhan khusus. Oh, karena Bapak merasa bahwa itu adalah ilmu yang mendasari awal untuk mengenali PDBK ya. Terima kasih Pak Pardi. Karena ini refleksi, otomatis tidak ada jawaban benar dan salah ya Bapak Ibu. Karena orang itu berbeda-beda. Boleh satu orang lagi yang menjawab identifikasi itu paling disenangi? Silahkan. Silakan. Yang menjawab identifikasi itu paling disenangi? Ada Bu Ani, silakan Bu Ani. Mengapa Bu Ani? Iya, saya paling senang ini dalam BIMTEK ini memang pada identifikasi ya Bu ya, karena kan di situ kita sama seperti Pak Pardi, kita bisa mengenali peserta didik kita dengan keunikannya masing-masing. Kemudian kita akan menindaklanjutinya dengan proses-proses yang ada gitu loh. Jadi karena memang masing-masing individu itu membawa keunikan dan karakteristik masing-masing seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ani. Kemudian untuk yang menjawab planning matrix.
ya. Kemudian untuk yang menjawab sebelum planning matrix, yang menjawab asesmen yang paling disenangi. Boleh, Rasen? Oh, silakan Bu Yuvita. Yang paling saya sukai adalah asesmen, Bu, terutama pada laporan hasil asesmen. Saya suka karena di situ selain kita jabarkan kelebihan dan kekuatan siswa, kita juga memberikan apa-apa dari kebutuhan siswa berdasarkan kelemahan tersebut, seperti itu, Bu. Jadi ada kebutuhannya juga, jadi bukan hanya kelebihan dan kekurangan, tetapi kebutuhan siswa juga kita jabarkan di situ. Ya, terima Seperti kasih. itu, Bu. Terima kasih Bu Yuvita. Jadi Bu Yuvita bilang bahwa dia paling senang di asesmen karena akhirnya tahu tentang kebutuhan belajar peserta didiknya, seperti itu. Terima kasih Bu Yuvita refleksinya. Bu Puput, silakan Bu Puput. Ya Bu, terima kasih. Kalau saya itu senang pada asesmen karena di situ tantangan ya Bu ya, bagaimana kita membuat penilaian untuk memperoleh gambaran atau itu tadi seperti Bu Yuvita tadi, mengetahui kekurangan dan kelemahan dan kelebihan anak, lalu mencari solusi treatmentnya itu atau solusinya gitu loh Bu, untuk memenuhi kebutuhannya mereka. Itu menurut saya. Ya, terima kasih Bu Puput. Jadi Bu Puput seneng nih, kalau paling seneng adalah di asesmen karena akhirnya jadi tahu peserta tersebut butuhnya itu apa begitu nggih. Nggih Ibu, leres. Ya. Terima kasih Bu Puput atas refleksinya. Boleh selanjutnya yang menjawab planning matrix. Mengapa yang paling disenangi itu planning matrix? Boleh silakan Resen. Sini aja. Yang menjawab planning matrix, boleh yang menjawab planning matrix untuk raise hand? Di sini ada yang menjawab planning matrix, sebentar saja. Boleh yang tadi memilih planning matrix mengungkapkan pendapat mengapa kok yang paling disukai adalah planning matrix. Ya, karena saya belum bisa melihat, nanti kalau nggak di end screen baru bisa lihat siapa yang menjawab. Maka boleh yang RPP akomodatif, siapa yang paling yang menjawab paling disenangi RPP akomodatif, mengapa? Di yang resen silakan. Iya Pak Pardi. Iya, saya juga menjawab ini Bu tadi, memilih RPP akomodatif ini Bu. Karena mengapa? memang sesuai. Ya, karena ini adalah merupakan bagian terakhir dari administrasi tersebut yang harus dilengkapi, yang mana akan akan menentukan arahan dan tujuan yang ingin dicapai, itu semuanya harus harus dimunculkan atau harus ditampilkan
di dalam RPP itu, karena merupakan salah satu rencana ya yang akan disampaikan. Maka di RPP akomodatif ini harus benar-benar saya kenali dan harus benar-benar kami dalami dan kami pahami yang nantinya akan dilaksanakan di dalam tugas kami kesehariannya. Nah, bagaimana saya tidak akan menyenangi kalau tidak saya kenal? Kan seperti itu kan Bu ya. Nah, makanya ilmu itu ada perintah guru kami, cintailah ilmu itu, cintailah pelajaran itu. Nah, sehingga seperti itu Bu. Nggak ada cintai gurunya gitu, nggak ada ya Pak ya? Iya, pelajaran yang harus dicintai. Kalau gurunya harus didoakan supaya barokah ilmunya, katanya gitu Bu. Oh ya, amin. Gitu. Terima kasih Pak Pardi. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapat terkait pilihannya? Mengapa? Karena kalau sudah tidak ada, maka kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya stop share dulu, bentar. Ya, memang perintahnya Pak. Dan itu tadi. Ya, sekarang kita ke Padlet. Ya, Bapak Ibu, saya akan share link mengenai materi apa yang mohon maaf, bentar saya ganti ini karena tadi pertanyaan. Bapak Ibu silakan mengisi. Tolong mengisinya diberi nama ya. Tolong mengisinya diberi nama karena di Padlet ini saya tidak bisa tahu begitu. Saya share screen di chat. Silakan Bapak Ibu klik chat di chat room. Silahkan mengisikan di Padletnya. Apa yang berubah setelah saya mempelajari materi BIMTEK tahap keterampilan? Oke. Nanti kok gak iso.
Oke, Waalaikumsalam.
Ya baik, ya sudah banyak yang mengisi. Boleh saya minta untuk siapa ya? Untuk Bu Leni, silakan Bu Leni membacakan bagaimana apa sih yang berubah setelah Bu Leni mempelajari materi yang ada dalam BIMTEK ini gitu. Jadi mungkin selain membacakan juga memperluas apa sih maksudnya Bu Leni begitu dari refleksi tersebut. Silakan Bu Leni Muharo. Bu Leni Muharo. Iya. Oh, Bu Vera dulu resen. Silakan Bu Vera. Iya, Bu. Apa suara saya terdengar, Bu? Terdengar, iya, terdengar dengan jelas. Ya, Bu. Yang saya pelajari dari BIMTEK GPK yang tahap keterampilan ini, saya mendapat materi dari awal yang tentang asesmen, identifikasi, membuat planning metrik, serta PPI, dan yang terakhir adalah RPP akomodatif. Saya belajar bagaimana saya bisa menangani PDBK saya dengan tepat, karena dengan RPP akomodatif ternyata PDBK harus mendapatkan pembelajaran yang berbeda, sehingga PDBK saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksi terkait apa yang berubah setelah Bapak Ibu mengikuti BIMTEK pemenuhan GPK tahap penguasaan keterampilan tahun 2023 setelah kemarin mengikuti tahap pemahaman di tahap keterampilan ini Bapak Ibu apa sih yang berubah gitu. Boleh silakan. Selain Bu Vera, tadi Bu Umi belum ini. Boleh? Atau ada yang mau resen juga boleh? Iya Bu, saya Bu. Ya silakan Bu Umi. Pengalaman yang baru dari GPK keterampilan ini saya lebih memahami peserta yang memang mempunyai keunikan. Jadi saya bisa mengidentifikasinya, kemudian bagaimana cara mengasesmennya, lalu bagaimana untuk menyusun PPI-nya, kemudian RPP-nya. Nah, dari situ saya apa ya Bu ya? Saya itu hatinya tergetak untuk jadi siswa ini harus ada penanganan lebih khusus gitu untuk bisa mencapai pembelajaran sesuai dengan teman-temannya. Meskipun peserta tersebut memang ada keunikan tersendiri, tapi itu memang khususkan untuk bisa lebih melayani mereka seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Umi. Jadi memang kalau di keterampilan itu lebih lebih detail untuk mengajarkan materi-materi praktis dalam menghadapi PDBK dan hambatannya ketika pembelajaran gitu. Ya, terima kasih Bu Umi. Ada lagi yang ingin menyampaikan refleksi apa yang berubah setelah mempelajari materi-materi pada pemenuhan BIMTEK, pemenuhan GPK tahap keterampilan? Boleh, silakan. Mungkin saya ingin mendengar suaranya. Bu Suciati? Boleh? Ini kamera saya selalu nge-freeze dengan pose-pose yang tidak saya harapkan gitu. Jadi harusnya itu nge-freeze itu pas posenya anggun gitu ya. Pose nge-freeze-nya itu selalu pose-pose yang enggak anggun gitu. Silakan.
Atau boleh selain yang saya panggil, boleh mau mengungkapkan refleksi secara suara Bu Suciati dari kegiatan yang telah dilalui beberapa hari ini. Banyak sekali ilmu yang didapatkan. Kesesuaian dalam mengidentifikasi serta aplikasi yang sesuai dapat membantu peserta didik mendapatkan pendidikan yang tepat. Iya, betul sekali. Ya, silakan iya, Bu. Suciati. Mohon maaf Bu, ini terkendala kamera. Iya, tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa. Karena di tempat saya ini agak ada pencahayaannya kurang. Ya. Jadi gini, beberapa hari ini karena di sekolah saya itu kan ada sih sebenarnya dari kriteria siswa-siswa yang agak beda sih dengan yang lainnya. Tapi yang jelas ternyata setelah mempelajari dari segi keterampilan ini, kesesuaian sebenarnya yang penting. Jadi dari awal mengidentifikasi hingga kita mengasesmen sampai membuat planning metrik hingga apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah mungkin bagi saya, kalau nggak sesuai dengan apa yang diberikan kok sekiranya nggak akan ada hasilnya. Tapi kalau kita dari identifikasi sampai membuat program, sampai pembelajaran individualnya tepat, saya rasa akan membantu anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Kira-kira seperti itu, Ibu. Ya, baik sekali Bu Suciati. Terima kasih atas refleksinya. Jadi memang harus ada kesesuaian ya dari identifikasi agar kita tuh bisa memberikan intervensi yang tepat untuk peserta didik sehingga mereka itu mendapatkan layanan intervensi sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan gajah belajarnya, sesuai dengan karakteristiknya. Ya, terima kasih Bu Suciati. Ya, sama-sama Ibu. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Silakan. Karena kalau tidak ada, kita akan ke intermezzo. Kita intermezzo dulu, kembali ke Mentimeter. Bapak Ibu sudah terlihat Mentimeternya? Sudah, Bu. Sudah, baik. Bapak Ibu silakan bergabung dengan kode tersebut untuk mengisikan pertanyaan yang ada. Ini nanti diedit ya, ini tulisannya besar. Jadi berikan ilustrasi satu kata terhadap BIMTEK tahap penguasaan keterampilan yang sudah Bapak Ibu jalani selama 12 hari. Oh, ada yang bilang, oh BIMTEK penguasaan keterampilan itu tepat gitu. Ada lagi silakan, bukan ada lagi, memang harus ada lagi sampai 30 orang gitu karena kita di sini 27 ya. Oh, ada yang bilang semangat, 6, keren. 9, 7, 8. Nah, ini ada yang nyalakan annotation. Oh, ini annotationnya. Bu Sulastri, annotationnya. Kalau saya menghapus annotation bisa nggak ya? Oh, bisa. Ya, Bu Sulastri silakan bergabung di Mentimeter. Ada yang bilang jos gitu. Ya, apa caranya? Aku udah tahu. Masuk ke Mentimeter, www.mentimeter.com, kemudian masukkan kode 493569978. Kemudian silakan tuliskan jawaban satu kata terkait BIMTEK penguasaan keterampilan di kelas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu jalani selama 12 hari kemarin. Mohon maaf, 11 hari ya, 11 hari kemarin karena 12 harinya itu besok. Mohon maaf, besok hari Sabtu ya, berarti besok itu kita penutupan, itu pagi penutupan itu ada tes akhir, kemudian ada mengisi instrumen, kemudian ada penjelasan sosialisasi tentang kurikulum merdeka. Mungkin saya akan tanya dulu nanti siapa yang sudah pernah ikut PGP atau CGP boleh untuk share karena tidak harus dari saya, karena itu sebatas share saja apa sih kurikulum merdeka begitu.
Ada yang bilang luar biasa. Luar biasa itu kalau digabung satu kata, kalau bisa jadi dua kata. Jadi satu kata. Kalau yang nulis luar biasa satu, oke, betul kan satu kata, tapi ketika bisa jadi dua kata. Ya, silakan Bapak Ibu, ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih lebih dari separuh yang belum, silakan. Karena nanti saya akan menanyakan pendapat yang menuliskan amazing, apa alasannya. Terus kemudian mungkin yang menuliskan sangat baik, mengapa, begitu. Silakan, masih kurang 15 orang lagi. Saya izin minum dulu. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 belum ada 20. Boleh, masih diteruskan. Apa ini? Ya, Bapak Ibu silakan. Saya ingin tahu pendapat yang menuliskan kata ikhlas. Boleh siapa? Ikhlas? Ikhlas itu karena dipaksa terus jadi ikhlas saja atau ikhlas jadi GPK atau gimana? Boleh silakan Bapak Ibu yang menuliskan ikhlas, mohon kejujuran. Saya ingin tahu apa sih alasan menarik dari ikhlas gitu. Silahkan. Ini
Ini masalahnya nggak ada. Coba kalau misalnya ini Google Form itu akan terlihat dari email siapa. Tapi kalau Mentimeter nggak tahu nih ini dari siapa. Kecuali kalau Kahoot pasti sudah ada namanya gitu kan. Nah kalau Mentimeter kita nggak tahu siapa yang menuliskan gitu. Ya silakan Bapak Ibu. Oh ini nggak ada yang nulis ya? Atau boleh yang nulis amazing? Silakan, mengapa begitu amazingnya mengikuti BIMTEK GPK? Mungkin ada yang ingin mengungkapkan pendapat? Ya Bu, saya yang nulis amazing tadi. Kenapa Bu Puput? Iya, saya menuliskan bahwasanya BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan ini amazing ya. Karena di sini dapat, kalau bagi saya sendiri, itu dapat merubah persepsi saya terhadap capaian pembelajaran. Jadi yang kemarin atau semula saya itu berpikir bahwasanya anak-anak ini biar bagaimanapun caranya harus mampu mengikuti CP yang sudah saya tetapkan. Nah, dengan adanya BIMTEK ini, saya jadi berubah, Bu. Iya, mereka kemampuannya nggak sama yang lain ya. Beda-beda. Nah, dari situ akhirnya saya bisa menurunkan atau mendowngrade capaian mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Begitu, Bu. Dan selain itu, amazingnya saat BIMTEK ini saya itu berbarengan dengan UK, KPTS, USP. Jadi sangat padat sekali kegiatannya sampai terseok-seok dalam mengikuti gitu loh, Bu. Ya, betul, bisa dibayangkan. Ya, terima kasih Bu Puput. Terima kasih semangatnya. Saya bisa membayangkan gimana terseok-seoknya, tapi alhamdulillah ya, ini karena kita sudah hari ke-11. Jadi Bapak Ibu sebenarnya hari ini tinggal mengirimkan revisi, kemudian Bapak Ibu mendapatkan nilai dan besok kita akan tes akhir. Biasanya tes akhir itu serentak. Kita besok akan mulai pukul 8 ya Bapak Ibu. Siap, Bu. Kita besok akan mulai pukul 8. Ya, ya. Pukul 8 itu kita akan melakukan tes akhir bersama-sama. Kemudian kita akan melakukan pengisian instrumen evaluasi. Kemudian akan melakukan kemudian akan bersama-sama berbagi mengenai kurikulum merdeka. Ini biasanya hanya sekilas gitu untuk kurikulum merdeka. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya saya stop share dulu. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Bentar, ini saya edit dulu. Ada jadi ya karena saya share untuk linknya di chat ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu silahkan untuk bergabung di link Padlet-nya. Saya stop share sebentar, silakan Bapak Ibu diteruskan dulu. Apakah guru terkait dengan seni di jurusan DKV itu sangat penting, yang pertama. Yang kedua, untuk menunjang jurusan seni di jurusan DKV di sekolah saya, langkah awalnya itu bagaimana Pak? Biar di media sosial kami juga terkenal, yang pertama. Yang kedua, biar melalui jurusan DKV tampilnya seni industri kreatif yang menjanjikan, yang material dan lain-lain. Itu langkah-langkah kami bagaimana? Terima kasih. Oke, bagus. Ini bagiannya Pak. Betul Pak Aziz tanya ke saya kalau Pak di bawah, nah itu. Ya pada prinsipnya dia Pak. Itu seperti yang kemarin saya sampaikan juga. Bermain, bermain. Ini buat gaji dari kementerian masyarakat. Saya cuma menyampaikan bahwa kalau kemudian dia potensi bayar
Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah mengisikan apa yang sudah didapatkan pada BIMTEK GPK ini. Jadi ada yang menjawab bahwa ilmu baru, kemudian mendapatkan pengetahuan baru terkait PDBK, kemudian rata-rata ilmu baru ya. Terima kasih dan refleksi terakhir hari ini adalah saya mohon Bapak Ibu bisa, karena kita sudah tahu apa sih yang sudah berubah ketika mempelajari BIMTEK ini, kemudian materi apa yang paling menarik, kemudian selama 11 hari ini sudah mendapatkan apa saja yang Bapak Ibu dapat pergunakan untuk pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Maka yang terakhir yang harus Bapak Ibu isi pada refleksi kali ini adalah kami mohon untuk kritik dan saran untuk BIMTEK GPK yang tahap keterampilan. Atau Bapak Ibu, oh Bu saya punya saran seperti ini, atau punya kritik atau ingin punya masukan, silahkan Bapak Ibu tuliskan kritik atau saran atau masukan pada BIMTEK GPK tahap penguasaan keterampilan tahun 2023 di link Padlet yang saya share di kolom chat. Saya share dulu. Silakan Bapak Ibu, untuk linknya sudah ada di chat Zoom. Ini adalah refleksi terakhir kita sebelum nanti kita kembali untuk tatap maya lagi. Kalau tadi kan sudah kita menuliskan kritik refleksi dalam Padlet. Nggak harus dikasih nama toh Bu? Kalau yang ini nggak harus kasih nama.
nggak kelihatan juga ini dari siapa kok Pak. Ya, kalau yang lebih baik dilaksanakan secara luring itu memang bukan harapan Bapak Ibu, tapi juga harapan saya karena memang sebenarnya kalau yang tahun-tahun kemarin itu ada beberapa luring gitu ya, dan memang itu pemahaman peserta itu lebih mendetail, lebih mendalam. Terus kemudian memang karena situasinya itu lebih dapat, jadi motivasi peserta itu lebih tinggi, sehingga tentu saja apa yang didapat juga berbeda dengan apa yang didapat secara daring. Tapi saya kira juga yang didapatkan secara daring ini juga sudah bisa kita maksimalkan. Tapi semoga kedepannya kita bisa mengikuti secara luring. Amin. Amin. Bapak Ibu, kamera saya karena sering freeze, mati nyala ya. Mohon maaf.
beda tahun dari Papua dan itu SMK kreatif apa di Gunung Kidul itu luar biasa. Juga ada yang dari Aceh. Biasanya kami mentok tidak sampai Aceh, sampai di tapi ada yang sampai Aceh jadi luar biasa. Baik, Mas Supa, untuk tim dokumentasi apa sudah siap? Baik, kalau dari itu yang melakukan kameranya sekarang silakan diambilkan. Untuk sesi dokumentasi dipandu oleh Mas Supa. Silakan Mas Supa. Slide pertama, dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah masuk. Baik, terima kasih Mas Supa untuk sesi dokumentasinya. Kemudian setelah sesi dokumentasi saya juga menyampaikan kalau di akhir akan ada pengumuman, terutama pengumuman untuk yang penanya terbaik dan juga pemenang di sesi SPT. Semoga para pemenang yang saya sebutkan masih bergabung ya. Kalau tidak bergabung tidak apa-apa, nanti di akhir acara setelah acaranya selesai nanti saya hubungi. Jadi untuk pemenang di sesi SPT ini sudah melewati penilaian oleh tim kami. Di sesi SPT ada Pak Reza Iqbal Al-Asik yang tadi dari Surabaya, jadi SMK dari Surabaya bukan. Sehingga saya yang mengizinkan kajian masih bergabung Pak. Kalau masih bergabung, alhamdulillah. Masih. Baik, Ya, Bapak Ibu sebetulnya untuk pengisian kritik, saran di refleksi hari ini bisa Bapak Ibu copy gitu ya. Karena kalau nggak salah nanti di instrumen evaluasi besok itu ada lagi mengisi yang pertanyaannya hampir-hampir mirip. Jadi Bapak Ibu yang biasa, tapi sebenarnya ngetiknya juga nggak panjang sih, tapi biasanya yang sudah punya template gitu ya, seperti saya komen di tugas Bapak Ibu itu sudah ada template-nya, jadi tinggal di copy, pertanyaannya mirip bisa diisikan kembali. dari SMK Jember, kemudian Pak Macawardana SMK 9 Makassar, katanya penasaran ini dokumennya, ya Pak nanti tim kami bantu. Baik Bapak Ibu, saya stop share. Oh, tapi masih ada yang mengetik. Jadi sambil menunggu yang selesai yang mengetik, saya stop share dahulu. Adakah yang ingin Bapak Ibu sampaikan terkait besok hari ke-12 tes akhir, terus kemudian mengenai materi-materi yang sudah kita pelajari, atau mungkin mengenai kegiatan besok? Atau untuk kegiatan besok Bu, untuk kegiatan yang besok. Ya, untuk kegiatan besok itu kita ada mengisi instrumen evaluasi yang sebenarnya kalau instrumen evaluasi itu sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan, setuju tidak setuju, kemudian bagaimana tentang materinya dan sebagainya, dan itu tinggal pakai skala Likert gitu ya, yang setuju tidak setuju begitu. Nah, kemudian kita akan tes akhir bersama-sama. Jadi Bapak Ibu masuk di ruangan Zoom, kemudian Bapak Ibu melakukan tes akhir bersama-sama. Saya di ruangan Zoom ini bukan untuk mengawasi, tapi hanya memastikan activity completion-nya itu full di saat yang tepat. Karena kita bersamaan gitu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya sinyalnya besok itu nggak stabil, mungkin Bapak Ibu bisa off cam, tapi tetap dinyalakan ini Zoom-nya, karena setelah tes akhir selesai, Bapak Ibu akan mendengarkan sosialisasi kurikulum merdeka. Kemudian itu juga tidak lama, jadi besok itu insya Allah kurang lebih sekitar 3 JP begitu. Akan tetapi Bapak Ibu kan mengisi instrumen evaluasi di dalam Zoom. Terus kemudian bukan di dalam Zoom, mengisi instrumen evaluasi itu bersama-sama di dalam Zoom, terus RTL, terus kemudian evaluasi mengisi tes akhir itu bersama-sama, kemudian sosialisasi, jadi tidak terasa begitu. Dan memang kegiatannya lebih banyak LMS dan Zoom. Jadi Zoom itu hanya saya make sure ke Bapak Ibu kalau setelah instrumen evaluasinya terchecklist gitu. Jadi saya sambil menilai Bapak Ibu di kolom penilaian sambil menyimak apakah checklist
checklist Bapak Ibu di tes akhir dan lain sebagainya itu sudah full apa belum. Jadi besok kita akan bersama-sama mulai jam 8. Jadi untuk soalnya Bapak Ibu jangan tanya saya, soalnya karena soalnya itu berganti dari angkatan sebelumnya itu pasti diganti angkatan berikutnya. Karena pengalaman setiap angkatan itu ada aja yang sampai upload ke internet begitu. Jadi untuk soalnya saya rasa Bapak Ibu sudah memahami karena Bapak Ibu sudah sering ikut tes secara automatically di LMS dan itu sudah ada begitu. Dan soalnya itu ya soal cerita, kemudian studi kasus, oh seperti ini, oh masuknya asesmennya seperti apa, identifikasinya seperti apa. Jadi hampir sama dengan Winda, hampir sama dengan Melody, kemudian dengan peserta didik Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang ingin disampaikan? Terkait dengan tugas akhir, Bu. Baik, terkait tugas akhir untuk yang tahun mohon maaf, untuk yang hari ke-11 itu adalah revisi dari hari kedua mengumpulkan identifikasi dan laporan asesmen. Kemudian hari ke-4 itu revisinya PPI dan mohon maaf, revisinya planning matrix dan asesmen. Terus kemudian hari ke-6 itu adalah PPI dan RPP, itu yang dikumpulkan yang revisi jadi satu di hari ke-11. Nah, untuk RTL atau rencana tindak lanjut yang biasanya Bapak Ibu bikin laporan itu biasanya besok akan saya jelaskan bagaimana mengisi RTL, tapi tidak berubah seperti Bapak Ibu mengisi RTL pada tahap pemahaman. Jadi cuma mengisikan tanggal-tanggal. Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah memahami karena sudah mengikuti tahap pemahaman. Tahap pemahaman itu ada RTL dan RTL-nya sama, hanya template dan poin-poinnya yang berbeda. Gitu. Begitu Bu Yuvita, ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Karena kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita tutup Vicon kita hari ini. Semoga Bapak Ibu sudah melakukan refleksi untuk di LMS. Saya melihat ada beberapa yang sudah dan beberapa yang belum. Jangan lupa Bapak Ibu melakukan refleksi untuk yang di LMS. Mungkin saya juga akan share screen, sebelum saya tutup saya akan share screen tentang activity completion-nya. Activity completion yang belum penuh gitu ya. Bentar saya share dulu. Ya Bapak Ibu, apa sudah terlihat activity completion-nya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, ini ada beberapa refleksi pembelajaran yang belum terkirim. Jadi ini ada beberapa. Bu Aimatin, kemudian Budian,
kemudian Bu Erlina, Pak Abdul nggih. Terus kemudian karena ada refleksi pembelajaran yang gambarnya center. Ya, kan ini ada center, ada yang puzzle ya. Jadi ini yang center itu Bu Oki, kemudian kalau nggak salah refleksi pembelajaran yang gambar center itu adalah, saya cek dulu ya Bapak Ibu. Yang ini. Yang hari ke-11 yang pertama. Hari ke-11 yang pertama itu adalah refleksi pembelajaran yang kosong-kosong tadi itu harap Bapak Ibu untuk mengisikan di refleksi pembelajaran yang paling atas ini. Saya noted. Yang ini ya Bapak Ibu ya. Yang saya lingkari hijau ini yang Bapak Ibu jangan lupa mengisikan karena banyak yang kosong-kosong tadi. Mungkin terlewat karena Bapak Ibu langsung lari ke bawahan yang Zoom. Jadi refleksi yang pembelajaran yang tulis karena ada refleksi pembelajaran Zoom dan ada refleksi pembelajaran tulis. Yang ini saya coret-coret pakai spidol hijau ini. Semoga Bapak Ibu melihat ya. Jadi ada beberapa yang kosong untuk yang diisi di sini terlewat. Mohon diisikan agar besok tes akhirnya bisa terbuka karena tes akhir itu terrestrict dari kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Mohon maaf Bu Petia. Mohon maaf Bu Petia. Mohon nggih, pripun Bu Mumpung? Untuk di tempat saya itu tidak kelihatan Bu Petia. Tidak bisa dibuka. Apanya Bu? Ini yang dimaksudkan oleh Bu Petia itu yang ada lingkaran hijau-hijaunya itu tidak bisa dibuka. Oh baik, saya cek ya Bu Ratnang ya, sebentar saya cek aktif confession-nya karena biasanya berhubungan, bentar. Saya cek dulu. Tidak terbuka gimana ya Bu ya? Di atasnya coba yang new block. Jadi langsung klik new block. Oh, itu di ya. Oh, sudah. Ya, pagi tadi nggak bisa, Bu. Oke, sudah. Sudah, nggih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Nggih, sama-sama ada lagi Bapak Ibu yang mengalami kesulitan? Tidak apa-apa Bu, karena Bu Leni menanyakan apabila tugas yang dikumpulkan belum dinilai dan tidak ada komentar, apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi untuk nilai sebetulnya nanti akan ada di hari ke-11 untuk nilai. Dan apakah semua yang tugas-tugas itu sudah saya komeni? Itu memang beberapa yang sudah saya komeni, beberapa itu memang saya hanya mencatat untuk saya bahas pada waktu Bapak Ibu kelompok begitu. Jadi sebenarnya tidak semua dikomeni begitu, tapi memang kemarin sudah ada yang saya komeni, tapi ada yang belum. Tapi untuk nilai memang yang dinilai adalah yang hasil revisi yang di hari ini dia Bapak Ibu upload begitu. Jadi yang kemarin-kemarin itu adalah proses Bapak Ibu mengumpulkan gitu. Bapak Ibu mulai paham, tapi yang dinilai adalah yang sudah direvisi di hari ke-11. Gitu nggih, Bu Leni? Baik, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan kembali? Karena kalau tidak ada, kita bisa menutup hari ini seperti biasa Bapak Ibu. Untuk berdoa, saya akan minta tolong Bapak Ibu. Kemudian untuk foto bersama adalah setelah doa, dan Bapak Ibu tidak perlu live satu-satu karena saya akan live and meeting for all. Boleh saya minta tolong untuk Ibu Pipit memimpin doa? Nggih, Bu.
Oke, silakan dipimpin doa dulu baru saya tutup secara ini. Terima kasih Bapak Ibu, sebelum kita menutup acara Vikon sore ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan sore ini bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk peserta didik kita di sekolah nantinya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Ampun, terima kasih Bu Betia. Terima kasih. Terima kasih Bu Pipit. Bapak Ibu, saya terima kasih atas atensi, refleksi, saran, kemudian semangat Bapak Ibu dari Vikon awal kita mulai di jam 2 WIB atau jam 3 WITA sampai sore ini begitu. Saya doakan Bapak Ibu sehat selalu, kita bisa bertemu besok untuk mengupas akhir jam 8. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Namun setelah saya tutup seperti biasa ya, foto bersama dahulu. Saya tutup dahulu. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Betia, kami juga mohon maaf. Yes, sami-sami. Baik Bapak Ibu, kita mulai foto bersama. Boleh Bapak Ibu yang lain mungkin dalam perjalanan buka kameranya dulu. Atau buka kamera sebentar, nggak apa-apa. Ya, silahkan buka kamera. Seperti biasa di tempat saya itu ada 2 slide. Jadi nanti tetap ketika dihitungan entah slide berapa tetap bergayang ya. Jadi kita mau pose, ada yang punya ide pose kita untuk sama-sama hari ini apa? Oh, sarang heo Pak Putut. Oke. Baik, sarang heo ya berarti ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Bentar, saya snap dulu di WA. Sarang heo tadi. Ya, slide kedua saya hitung 1, 2. Pak Putu boleh sarang heo untuk saya? 1, 2, 3. Baik, saya share. Kenapa dikekenal? Iya, sekolah online ini. Lu gitu we. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sampai berjumpa besok. Sarang heo untuk semuanya. Assalamualaikum. Selamat kembali.